Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang sedang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini, maupun yang beribadah dari tempat masing-masing secara live streaming, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di Minggu Estomihi hari ini. Saya membacakannya tertulis dalam Kitab Nabi Yeremia pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah bermain-main atas kehidupan. Itu yang pokok. Maka dia pun tidak mau dipermain-mainkan oleh dunia ini ataupun manusia. Tuhan itu sangat serius dan benar-benar memperhatikan umatnya dan bumi jagat raya ciptaannya. Maka pernah dikatakan seperti dalam Mazmur 33 ayat 9, sama seperti awal khotbah hari ini juga, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Itu yang kita percaya. Sejak awal penciptaan, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadilah demikian. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadilah demikian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, Tuhan yang tidak pernah bermain-main atas kehidupan itu, memiliki kuasa, memiliki semangat hidup yang mencipta, menjadikan hidup kita itu bermakna. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu ini, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu yang kita alami di sepanjang hidup. Dan itu pula yang diingatkan bagi umat Tuhan yang ada di pembuangan kala itu disapa. Mereka diingatkan bahwa
Tuhan itu memiliki otoritas atas hidup manusia dan bumi ini, maka dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Memang di wilayah kita tidak ada salju, tapi hujan tentu dapat kita rasakan dan dapat kita lihat bahwa hujan yang turun dari langit benar-benar dia dicurahkan dan turun menyirami bumi ini dan memberikan kehidupan seperti yang disebutkan dalam nats ini. Maka ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan konteks umat Tuhan saat itu di pembuangan Babel, alangkah tidak masuk akal bagaimana Tuhan mengatakan itu kepada umat yang sedang menderita di pembuangan. Bagaimana mereka yang menganggap hidup mereka adalah anak-anak Tuhan justru pernah mengalami teguran, bahkan sampai dibuang ke Babel. Jadi Muhammad itu akan mengitung dirina anak Ijahuba, manang anak kasihan ni damang dohot dainang, justru kena tegur, tidak masuk di akal. Karena biasanya anak kasihan kekasih hati itu, apapun yang dia lakukan selalu disanjung oleh orang tua. Tapi umat Tuhan tidak demikian. Mereka yang dikasihi Tuhan, mereka yang dilindungi Tuhan, ketika mereka bersalah, mereka ditegur. Bahkan mereka dibuang. Secara manusiawi tidak masuk akal. Tapi secara cinta kasih, justru itu yang harus memang terjadi dalam hidup manusia. Jikalau ayah ibu mengasihi anaknya, pasti memilih sikap. Yang pertama, ketika anak-anaknya baik, ketika anak-anaknya berprestasi, maka orang tua tidak segan-segan memberikan pujian sebagai penghargaan untuk anak-anak yang benar-benar mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Tapi di balik itu, jikalau orang tua menyayangi anak-anaknya ketika berbuat hal-hal yang tidak sopan, tidak baik, nakal, orang tua yang baik sekali lagi pasti menegur. Jangan begitu nak, kamu gak sopan. Perihal pembicaraan, cara dudukmu perbaiki, cara bicaramu, cara bergaulmu. Itulah orang tua yang mengasihi anak-anak. Itu gambaran hubungan kita dengan Tuhan, umat Tuhan dengan pencipta. Ketika mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan, mereka ditegur. Adakah yang masih mau ditegur atas setiap kesalahannya? Ada. Tapi jarang. Dan mungkin saya sendiri tidak mau ditegur atas kesalahan saya. Adakah yang berani menegur atas setiap kesalahan orang-orang yang ada bersama kita? Ada. Tapi masih banyak yang tidak berani menegur. Tuhan berani menegur. Tuhan tidak pandang muka atau wajah. Tuhan memberikan kasih-Nya dalam dua hal, merangkul, menggendong, membujuk, dan yang kedua, menegur dan mengingatkan. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan bangsa Israel kala itu. Itulah Tuhan yang tidak dapat dipermain-mainkan dan tidak mau mempermain-mainkan kehidupan. Maka melalui nats ini di tengah pergumulan yang tidak masuk akal
seperti yang dirasakan oleh umat Tuhan kala itu di pembuangan. Tuhan sebelum nats ini mengingatkan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi songo dauni langit siap portibion, songo nido dauna sakap hatuau ni Jehovah, taringo dingolu ni jolma. Menyangkut hidup ibu bapa saudara-saudara dan hidup kita bersama seperti umat Tuhan di kala itu. Banyak hal yang kita alami, yang kadang ada hal yang kita inginkan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Maka firman ini mau mengingatkan orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang mengaku bahwa dirinya juga anak Tuhan. Mari lihat hidup itu secara mengalir, seperti air yang mengalir. Air itu tidak akan pergi ke atas, tapi dia mengalir terus ke bawah, mengikuti liku-liku perjalanan dari pegunungan yang sangat tinggi sampai ke lautan, hingga akhirnya nanti mungkin akan menguap dan menjadi awan dan turun kembali memberikan kehidupan bagi manusia. Dan perilaku ini adalah perilaku yang sangat baik ibu bapak saudara-saudara. Bagaimana orang tua yang baik, yang sabar ketika menegur, ketika bersama anak-anaknya, Tuhan juga melakukan itu bagi hidup kita. Seperti dalam sebutan orang Batak mengatakan, dang lu jaik paihutihu rura, dang lu jaik paihutihu rura, yang artinya sekalipun di sini gunung, di sini langsung laut, tapi air itu berputar dari jauh, terus berputar sampai mengairi lahan di tempat dia mengalir sampai ke lautan. Sekalipun berliku-liku, air itu tetap fleksibel mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dang luja aik payuti hurura. Itu yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Tuhan tidak letih, Dia tidak merasa lelah, Dia tidak putus asa. Dia menunjukkan kuasanya bagi umatnya, cinta kasihnya, memberikan tegurannya, memberikan pengampunannya. Itu yang terjadi dalam nats ini. Maka melalui nats ini, jikalau Tuhan demikian, maka kita perlu melihat bagi hidup masing-masing. Itu yang pertama. Bagi hidup ibu bapak saudara-saudara, Tuhan juga punya rencana. Dia tidak pernah menciptakan suatu proyek yang gagal. Dia mau apa yang Dia cipta itu berbuah dan tumbuh dengan baik. Itu bagaimana anak-anak Tuhan sekarang memberikan buah yang baik, bermanfaat untuk dirinya dan untuk sesama. Gambaran tumbuhan adalah gambaran yang ideal. Tumbuhan yang membutuhkan tanah yang subur, tumbuhan yang mengakar, tumbuhan yang membutuhkan aliran air, tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari, tumbuhan yang membutuhkan perawatan. Demikian umat Tuhan yang dirawat oleh firman Tuhan menerima pupuk kehidupan,
menerima air kehidupan, menerima buah kehidupan, dan berdampak bagi lingkungan. Jadi orang yang menerima firman Tuhan disebutkan dalam nats ini bahwa hujan dan salju turun dari langit tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini yang harus kita camkan. Memberikan benih kepada penabur. Tidak akan sia-sia pekerjaan setiap orang yang mengawali dan mengakhiri pekerjaannya di dalam Tuhan. Benih ada di sana dan hasilnya juga ada. Dan roti kepada orang yang mau makan. Tidak akan dipermalukan setiap orang yang selalu bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagi umatnya di pembuangan Babel kala itu diingatkan, dan bagi kita pun sekarang ini berlaku. Dang maila halak nasaihot marhaposan tu Jehovah jala marsigantung tuhatani Tuhani marparbue marlapatan dongoluna butongan dinasa pasu-pasu. Maka ditegaskan dalam ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Memang ibu bapak, saudara-saudara, hal firman Tuhan ini kadang tidak seperti molodita di dok daksongon na mangata cabe. Begitu kita gigit, kita makan langsung pedas. Ada proses. Mungkin saat ini ketika saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, ada yang mengerti, ada yang kurang mengerti, dan ada masih proses. Baru setelah 20 tahun nanti, oh waktu itu ada berkhotbah pendeta dari mimbar. Ketika mengalami pergumulan 30 tahun atau 15 tahun lagi, oh waktu itu kami diingatkan. Coba bayangkan ibu bapak. Umat Tuhan juga tidak langsung mengalami perubahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kala itu. Bagaimana ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka harus dididik dalam perjalanan gurun pasir kurang lebih setengah abad atau 40 tahun. Itu pendidikan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka juga dibuang ke negeri orang asing seperti di Babel. Itu juga pendidikan bagi hidup mereka. Tapi di tengah pergumulan itu mereka melihat kuasa Tuhan. Sekalipun memang kadang tidak masuk akal. Seperti Tuhan mengatakan, berdoalah bagi wilayah di mana engkau aku buang. Tidak masuk akal. Orang sudah dibuang masih berdoa lagi. Tapi pernah dilanjutkan karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ikut tangyak konoto duluat nak peluat parhorsihan, di mana kita seperti dikurung. Tapi anak-anak Tuhan perlu melihat bahwa itu seperti pemurnian, harus dibakar sampai beberapa derajat Fahrenheit atau Celsius seperti biji basa itu, yang harus dibakar sehingga menciptakan baja yang kokoh. Demikian hidup umat Tuhan dan kita ibu bapak. Sekalipun sering terjadi pergumulan yang tidak masuk di akal, kesulitan yang menerpa kehidupan kita masing-masing maupun keluarga,
di tengah pekerjaan satu hal, ibu bapak mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Dia akan menguatkanmu. Dia akan menegurmu ketika salah. Tapi ingat, Dia mengasihimu. Dan kemudian kita tahu umat Tuhan yang ada di Babel melalui Raja Kores dari Persia yang bukan umat Tuhan itu. Seorang raja yang tidak mengenal Tuhan memberikan kata belece atau surat supaya umat Tuhan diperbolehkan kembali ke tanah mereka dan membangun tanah mereka serta beribadah kepada Tuhannya dengan leluasa. Itu kan tidak masuk di akal. Ternyata Tuhan memakai orang-orang yang bukan umatnya atau belum mengenalnya menjadi perpanjangan kasih, menjadi jalan keselamatan bagi umat yang dimilikinya. Nah, ini juga kita alami. Kita bisa duduk tenang sekarang, itu kita alami karena keterlibatan orang-orang yang berbeda dengan kita juga. Sehingga kita duduk bersama di tempat ini. Kita boleh beribadah dengan damai karena ada orang-orang juga yang menjaga kita dan mempersiapkan alat-alat ibadah kita. Sampai sound system di atas sana harus dijaga. Sekarang itu dijaga karena mereka melihat Amang Pendeta Silitonga suaranya agak kecil sehingga harus dikontrol habis-habisan. Ibu bapak, itu adalah perbuatan Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, mari ingat, bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, kita diberi kesempatan, kita diberi keleluasaan untuk merasakan anugerah Tuhan itu. Maka jangan bermain-main dengan kehidupan. Sebab yang kedua dalam nats ini dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Umatnya akan berangkat dengan sukacita. Umatnya akan dikembalikan ke tanah leluhur mereka. Mereka akan menempuh perjalanan yang benar-benar bersama Tuhan. Ternyata bukan hanya mereka mengalami sukacita. Apalagi orang-orang yang menerima sukacita keselamatan dari Tuhan akan melihat bahwa bumi di sekitarnya juga turut merasakan itu. Kenapa? Karena orang-orang yang merasakan sukacita dan keselamatan dari Tuhan akan menempatkan dirinya, memposisikan dirinya menjadi sumber kebaikan di tengah lingkungannya. Maka dalam nas ini dikatakan, dan akan dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Coba, artinya orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan dalam konteks perjanjian baru di dalam Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan sekarang di dalam penyertaan Roh Kudus, kita berdampak baik. Marperbuehon nadenggan dang narwa. Pribadi-pribadi yang bukan terbuang seperti bibit di tepi jalan di epistel tadi, bukan bibit yang jatuh di tempat bebatuan, bukan benih yang jatuh di semak belukar, tetapi di tanah yang baik, sehingga berbuah 100 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, berbuah 30 kali lipat, dan seterusnya. Artinya berdampak. Sekarang kita bertanya, apakah kita berdampak bagi hidup ini? Jawabannya berdampak. Hanya pertanyaan kedua,
Apakah saya, apakah ibu bapak, apakah saudara-saudara berdampak baik atau buruk dalam hidup ini? Itu lain lagi jawabannya. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang mau berdampak buruk. Kita semua mau berdampak baik. Mapakorhon na dengan dingulwon. Itu. Maka satu syaratnya, mari kita selalu mendengar Tuhan. Maka kita pun akan bersukacita, dan bumi ini pun akan bersukacita. Pohon-pohonan dan akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Jadi memang orang-orang percaya itu harus memiliki wawasan lingkungan, berdampak ke bumi ini. Orang-orang yang mengenal Tuhan mau membenahi bumi ini. Tidak kola siripi mana bahau, manegayak kanadongi, mengeksploitasi, hanya memakai untuk kepentingan keserakahan manusia. Tapi kita harus melihat dalam proses perjalanan itu, oleh firman Tuhan kita diingatkan, hei anak-anakku, aku menempatkanmu di bumi dalam waktu tertentu, seperti umatku yang kutempatkan di tanah perjanjian, bahkan kubuang, kutegor, tapi mereka kukasihi, mereka kuberi janji, maka kamu pun, artinya kita pun, menerima hal yang sama. Sekali lagi, supaya sukacita kita lengkap dan penuh, mari kita selalu bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Yang ketiga dalam nats ini, setiap pribadi yang menerima janji Tuhan, setiap pribadi yang selalu mendengarkan firman Tuhan, dibuat gambaran ada pergantian kehidupan dari suasana yang tidak baik menjadi baik, dari kehidupan yang tidak bermakna menjadi bermakna, seperti dikatakan dalam nats ini. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan sapinur sikka nita datada, pohon sanobar ganti semak duri, dan dikatakan juga bunga nahucus sikka nilatong, maka disebut pohon murat ganti kecubung. Artinya barang siapa yang selalu bersama Tuhan, biarpun pernah mengalami pergumulan yang sangat berat, kalau kita mau ditegur, kalau kita mau disertai, kalau kita mau bersandar, seperti nama Minggu Estomihi hari ini, bahwa Tuhan adalah bukit batu kita, dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, maka hidup kita mari mau diperbaharui. Kalau dalam perjanjian baru disebut itu juga dalam istilah biologi, mengalami metamorfose. Dalam bahasa Batak, si pasing na adong digabui gabe mangilulu boy tu nibur na dumenggan. Si pasing atau suatu makhluk kecil yang berlumuran lumpur itu bisa berubah menjadi makhluk yang indah. Demikian hidup manusia yang bermetamorfosa dari keadaan keberdosaan. Di dalam kasih Tuhan kita semakin diperbaharui cara berpikir, cara bertindak, cara hidup dalam kasih. Ini perlu kita camkan Ibu Bapak. Kalau tidak salah gereja HKBP Tangerang Kota ini di tahun 2028 nanti akan jubileum 50 tahun. Artinya kita sudah mengalami proses yang sangat lama seperti umat Tuhan itu
Siapakah orang-orang yang pernah terlibat sehingga gereja di mana kita bersekutu sekarang seperti ini? Ibu bapak, banyak yang kita tidak tahu, banyak yang menangis, banyak yang berjuang. Supaya apa? Supaya kita sekarang dapat duduk tenang, supaya anak-anak cucu kita juga memiliki kesempatan menerima firman Tuhan. Maka ini harus kita rawat. Tentu kita harus memiliki satu konsep berpikir. Ketika pada awalnya kita hanya memikirkan diri kita, pembangunan secara fisik, pembangunan secara rohani di tempat ini saja, tetapi sudah harus berpikir lebih jauh. Seperti HKBP menjadi saluran berkat secara umum, HKBP Tangerang Kota juga secara khusus sudah harus melangkah ke sana. Dak sedok kono betong aso tolap pami. Aso tuk gugu nami. Amanginang tidak ada orang yang tuk gugunya. Dan adong natolap di mulanai. Tapi dalam semangat kebersamaan dan perjuangan, maka berkat Tuhan itu dapat kita saksikan dan rasakan. Berkeluarga juga tidak ada yang tolap, tidak ada yang sanggup. Harus diawali dari nol. Tapi suami istri yang mengawali keluarga dari nol, berdoa dan berjuang hingga gilirannya mampu merasakan sukacita atas kehadiran anak-anak kekasih hati, atas pemberian Tuhan dalam harta benda secara jasmani, atas kebaikan-kebaikan dalam pergaulan hidup di rumah, di tempat kerja, dan di gereja Tuhan. Awalnya sekali lagi, memang tidak ada yang lengkap. Memang tidak ada yang sanggup. Tapi yang diperlengkapi, yang disanggupkan oleh Tuhan itu telah banyak dan ada. Kita juga ada di sana. Gereja HKBP Tangerang Kota juga demikian. Maka ke depan kita sudah harus selalu berpikir bagaimana membangun gereja ini menjadi perpanjangan Tuhan untuk lingkungan, untuk bangsa-bangsa lain, untuk orang-orang yang tidak dapat kita lihat. Caranya bagaimana? Ibu bapak telah melakukan itu melalui hidup yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan di setiap langkah, di meja makan, di meja tamu, di perjalanan, di tempat kerja. Itu sudah kita lakukan. Hanya apakah kita mau setia tetap atau kita memilih untuk jatuh? Apakah kita mau setia tetap? Sekarang seperti dikatakan, kalau dulu penginjilan pembawaan berita kesukaan itu dari satu benua ke benua lain harus memberangkatkan para tenaga sending, harus membangun lembaga dan membutuhkan yayasan mungkin yang besar, sekalipun memang sekarang membutuhkan itu. Tapi ibu bapak, sekarang penginjilan itu bukan hanya demikian, tapi dari semua tempat ke semua tempat penginjilan itu terjadi sekarang. Inilah teknologi. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu Zoom tidak perlu, itu live streaming tidak perlu. Perlu ibu bapak. Biarpun satu orang yang beribadah di rumah sekarang, kalau dia percaya kepada Tuhan, bukan tidak mungkin melalui iman percayanya yang mendengar dari tempat jauh sekarang, bumi ini akan diperbaiki. Jadi kita tidak perlu, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Mungkin sekarang tidak ada yang mendengar, tapi coba kita buka nanti malam atau besok, ada saja yang melihat. Artinya inilah media sekarang yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau media ini tidak ada, kita tidak sanggup berbicara dengan keluarga kita. Melalui Zoom kita telah melakukan perbincangan sesama punguan anggota keluarga. Maka bersyukurlah karena ada orang yang diberkati Tuhan menemukan media ini. Maka mari kita pakai untuk kebaikan. Saya percaya kita akan semakin mendukung itu.
Bukan karena kebetulan saya paneroi di live streaming atau multimedia bersama Amang Sintua Andi di sini. Tapi sekarang ini adalah media yang diberikan Tuhan bahwa kita turut memberitakan firman bagi orang-orang yang sedang terjaga sekarang di benua lain, di daerah lain, maupun bagi orang-orang yang masih tidur nyenyak. Mungkin masih tidur nyenyak, tapi begitu dia terbangun nanti dia membuka, oh jemaat HKBP Tangerang Kota beribadah dengan baik. Mereka mendengar Tuhan, cinta kasih mereka, kesehatan mereka, dan hidup mereka sangat luar biasa, terberkati. Itu yang kita suarakan ke dunia luar. Itu yang harus kita kumandangkan. Maka banyak pribadi yang mengalami pergumulan di luar sana menjadi terberkati dan ikut bertepuk tangan. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena Tuhan berfirman melalui gereja dan sikap hidup di HKBP Tangerang Kota. Luar biasa Ibu Bapak, luar biasa. Semua pembawa kabar baik tanpa dibatasi untuk semua tempat, untuk semua keadaan. Maka firman Tuhan yang dibawakan pada masa pembuangan di Babel tetap memiliki kuasa dan kasih bagi kita saat ini. Sekali lagi, maukah kita menerimanya? Jikalau mau sesuai firman Tuhan hari ini, Ibu Bapak akan bersuka cita, bahkan bumi ini juga akan bersuka cita, dan hidup kita juga mengalami pembaharuan akal, pembaharuan sikap, pembaharuan semangat, pembaharuan kasih. Maka kita melihat, oh betapa besar kuasa-Mu Tuhan, yang selalu menyapa kami dan menguatkan kami. Itu yang kami pegang, itu yang kami pegang, itu yang kami pegang, dan kami bawa ke tempat masing-masing melalui ibadah pagi ini. Amin.